Halo semuanya. Jadi, kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang dinamakan NutriPet. NutriPet ini adalah sebuah aplikasi pola makan sehat. Next. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 18 itu yaitu ada Dayusri, Erisa, Fatma, Audrey, Gabriela, Rian, Ari Karisma, Dian Yunia, dan Ramadhanu. Next. Baik, jadi latar belakang dari aplikasi NutriPet ini yaitu NutriPet dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 3, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dalam era teknologi, pola makan sehat menjadi lebih mudah diakses dengan dukungan platform digital. Namun, masih banyak masyarakat yang membutuhkan solusi praktis untuk mendapatkan edukasi gizi yang personal, efisien, dan berbasis teknologi. Nah, NutriPet ini hadir sebagai jawaban atas tantangan ini. Aplikasi ini tidak hanya memberikan informasi mengenai pola makan sehat, tetapi juga membantu pengguna mengambil tindakan nyata melalui pelacakan makanan, akses ke sumber bahan lokal, dan komunitas yang mendukung. Ini menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhannya. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dapat dipersilahkan. Baik, eh, deskripsi dari NutriPet ini adalah NutriPet itu mengintegrasikan AI dan IoT untuk membantu pengguna untuk mengadopsi pola makan sehat. Nah, aplikasi ini itu untuk memberikan rekomendasi gizi yang dibuat secara personal berdasarkan data pengguna serta memantau kesehatan secara real time melalui perangkat IoT seperti smartwatch. Dan NutriPet ini juga menghubungkan pengguna dengan petani lokal untuk memperoleh bahan pangan segar dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Dengan fitur resep yang sehat, pelacakan makanan, dan edukasi gizi, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat dan juga gaya hidup yang berkelanjutan. Next slide. Baik, untuk fitur utama dari NutriPet akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu di sini ada pun fitur utama dari NutriPet sendiri. Yang pertama, ada resep sehat, di mana NutriPet ini menyediakan kumpulan resep sehat yang dirancang khusus menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan. Lalu pengguna juga dapat memilih resep berdasarkan kebutuhan nutrisi seperti vegan, rendah gula, atau makanan tinggi protein. Fitur ini itu membantu pengguna merancang makanan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan keseharian mereka. Lalu yang kedua, ada pelacakan makanan, di mana pengguna dapat mencatat makanan yang dikonsumsi setiap hari. Aplikasi ini tuh akan menganalisis kandungan nutrisinya secara otomatis nantinya. Lalu berdasarkan data pola makan sebelumnya, NutriPet akan memberikan rekomendasi makanan yang lebih sehat untuk mendukung tujuan kesehatan pengguna. Lalu yang ketiga, tips gizi, di mana informasi nutrisi harian diberikan secara interaktif sehingga pengguna dapat belajar mengenai manfaat makanan yang mereka konsumsi. Lalu fitur ini itu akan memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk memberikan tips yang relevan berdasarkan data pengguna sehingga edukasi yang diberikan lebih personal dan tetap tepat sasaran. Next slide. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada fitur utama NutriPet sebagai konektivitas petani lokal, di mana melalui NutriPet ini dapat sebagai direktori pemasok bahan pangan segar, terutama di wilayah seperti Bali, membantu pengguna mendapatkan bahan makanan berkualitas tinggi dengan lebih mudah. Nah, sistem ini juga memungkinkan pengguna memesan bahan langsung dari petani, mendukung ketahanan pangan lokal dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu yang kelima ada fitur komunitas sehat,
di mana aplikasi NutriPet ini untuk penggunanya dapat bergabung dalam forum diskusi untuk berbagai pengalaman, tips, dan inspirasi pola makan sehat. Selanjutnya, NutriPet juga menawarkan tantangan pola makan sehat dengan insentif untuk mendorong keterlibatan dan motivasi komunitas dalam kegiatan hidup sehat. Mungkin bisa next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada pun teknologi di balik NutriPath. Yang pertama, NutriPath sendiri menggunakan kecerdasan buatan AI. Jadi AI itu digunakan untuk mempersonalisasikan rekomendasi makanan berdasarkan data seperti usia, kebutuhan kalori, dan preferensi makanan pengguna. Sistem AI juga mampu menganalisis pola konsumsi makanan untuk mendeteksi risiko kesehatan dini dan memberikan sasaran pencegahan tepat. Yang kedua, menggunakan Internet of Things atau IoT, di mana integrasi dengan perangkat kesehatan seperti smartwatch, fitness tracker memungkinkan aplikasi memantau data secara real time. Nah, data seperti jantung, kalori terbakar, dan aktivitas fisik yang digunakan untuk merekomendasikan makanan sesuai dengan waktu yang berlangsung. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, teknologi di balik NutriPet lainnya yaitu yang pertama ada pemrosesan data biologis di mana NutriPet dapat menggunakan data dari tes darah, DNA atau biomarker lainnya untuk menganalisis kebutuhan tubuh seseorang. Selanjutnya juga ada teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk memungkinkan interaksi yang lebih intuitif dengan pengguna NutriPet yang dapat menggunakan NLP untuk memahami masukan teks atau suara seperti laporan makanan harian atau keluhan kesehatan. Dan yang terakhir ada aplikasi praktis NutriPet di mana memberikan saran makanan yang disesuaikan untuk individu dengan kebutuhan nutrisi tertentu, misalnya penderita diabetes, dan membantu atlet merancang rencana makanan untuk meningkatkan performa. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kekurangan nutrisi melalui data biomarker. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ini adalah sistem untuk integrasi aplikasi. Yang dimana yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini pertama itu pengguna perlu mengisi profil awal untuk preferensi makanan, kebutuhan kalori, dan juga tujuan kesehatannya. Nah, data dari perangkat IoT dan pelacakan makanan tuh diinput secara otomatis. Yang kedua adalah pengolahan data oleh AI. Yang dimana pertama AI itu memproses data pengguna untuk memberikan rekomendasi pola makan dan juga analisis gizi harian. Yang kedua juga AI itu rekomendasi resep dioptimalkan berdasarkan bahan lokal yang tersedia. Yang ketiga ada konektivitas lokal. Yang dimana sistem API ini terintegrasi dengan direktori petani lokal untuk menunjukkan lokasi dan ketersediaan bahan pangan. Lalu ada juga fitur pemesanan bahan langsung terhubung dengan pemasok lokal. Next slide. Yang selanjutnya itu adalah penyajian informasi yang dimana antar muka sederhana untuk menampilkan rekomendasi, pelacakan, dan juga tips gizi. Lalu ada juga forum komunitas berbasis aplikasi untuk interaksi pengguna. Dan yang terakhir itu adalah monitoring dan juga feedback. Yang dimana IoT memantau aktivitas pengguna dan menyinkronkannya dengan pola makan, dan juga feedback otomatis diberikan berdasarkan data terkini untuk meningkatkan kesehatan pengguna. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak lingkungan dari NutriPet. NutriPet memiliki dampak positif terhadap lingkungan, terutama melalui pengurangan limbah makanan. Perencanaan konsumsi yang lebih baik membantu masyarakat mengurangi pemborosan makanan. Selain itu, aplikasi ini mendukung pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan permintaan bahan pangan lokal. Hal ini juga dapat mendorong petani untuk mempraktikkan metode pertanian yang lebih ramah lingkungan. Materi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada dampak ekonominya. Yang pertama itu dukungan ekonomi lokal. Ya, jadi NutriPet ini dapat meningkatkan permintaan bahan makanan
sehat lokal dan mendukung UMKM kuliner sehat, dan juga memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada pangan impor. Yang kedua itu ada penghematan biaya kesehatan jangka panjang. Jadi edukasi pola makan sehat ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi penyakit terkait gizi, menurunkan biaya perawatan kesehatan untuk individu dan sistem kesehatan nasional. Dan yang ketiga ada peningkatan daya saing industri pangan sehat. Nah, ini juga dapat memperkenalkan produk pangan sehat lokal kepada konsumen lebih luas yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan industri pangan sehat. Next slide. Selanjutnya ada dampak sosialnya. Yang pertama itu ada peningkatan literasi dan kesadaran gizi. Nah, jadi edukasi ini dapat edukasi mengenai pola makan sehat itu untuk semua kalangan itu dapat membantu menurunkan masalah gizi buruk, obesitas, dan malnutrisi. Yang kedua ada peningkatan aksesibilitas pola makan sehat, yaitu mempermudah akses informasi tentang makanan sehat termasuk bahan makanan lokal yang terjangkau. Dan yang ketiga ada pembangunan komunitas kesehatan dan dukungan sosial. Nah, ini dapat menciptakan komunitas yang saling mendukung dalam adopsi pola makan sehat dan berbagai pengalaman dan tips lainnya. Next slide. Mungkin sekian dari saya balikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat kelompok 18 presentasikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.